Benar-benar seru dan menegangkan. Hasil pertandingan Timnas Indonesia U17 versus India U17 di uji coba internasional jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova Arianto benar-benar kesurupan Shin Tae-yong. Gol Timnas Indonesia benar-benar kelas Eropa kayak gol Erling Haaland. Begini jalannya pertandingan. Dalam pertandingan yang dipenuhi dengan ketegangan dan strategi cermat, pelatih Nova Arianto memutuskan untuk menurunkan susunan pemain terbaiknya untuk menghadapi tim nasional India. Di antara para pemain yang dipilih, Evandra, Mirza, dan Matthew Baker menonjol sebagai kekuatan utama yang diharapkan bisa mengubah jalannya permainan. Dengan semangat yang berkobar, Indonesia langsung melancarkan serangan agresif untuk menekan pertahanan India. Meski demikian, sundulan Lucas Lee yang memanfaatkan lemparan ke dalam masih belum mampu menembus gawang India, menunjukkan betapa sengitnya perlawanan yang diberikan oleh tim lawan. India, sebagai tim tamu, tidak tinggal diam. Mereka memanfaatkan peluang dari tendangan bebas untuk mengancam pertahanan Indonesia yang tampak menghadapi tantangan serius. Namun nasib baik berpihak kepada tim merah putih ketika Mirza dilanggar di dalam kotak penalti saat sedang menggiring bola dengan kecepatan tinggi. Wasit dengan tegas memberikan hadiah penalti untuk Indonesia. Mirza yang sangat bersemangat untuk mencetak gol harus berhadapan dengan dorongan dari pemain belakang India yang mencoba menghalanginya. Gelandang Evandra yang dipercaya untuk mengeksekusi tendangan penalti menunjukkan kepiawaiannya. Dengan tendangan yang mengarah tepat ke tengah gawang, Evandra berhasil membobol gawang India karena kiper lawan gagal menebak arah bola dengan tepat. Dengan gol tersebut, Timnas Indonesia U17 unggul 1-0 atas India hingga menit ke-20 babak pertama. Namun, India tidak menyerah begitu saja. Mereka mendapatkan peluang emas pada menit ke-23, tetapi tendangan tersebut berhasil ditepis oleh kiper Indonesia, Dava, yang kemudian dibuang oleh bek Indonesia untuk menghindari ancaman lebih lanjut. Semenit kemudian pemain India, Samson, hampir saja merobek gawang Indonesia dengan tendangan kerasnya, tetapi bola hanya mengenai mistar gawang di bagian atas. Tekanan dari India tidak berhenti di situ. Pada menit ke-30, mereka memiliki kesempatan untuk mencetak gol dari tendangan bebas yang diambil oleh Levis. Sayangnya, tendangan bebasnya melambung tinggi di atas gawang Indonesia. Tak lama setelah itu, 1 menit kemudian, pemain India kembali melepaskan sepakan jarak jauh, tetapi bola belum menemui sasaran yang diinginkan. Menjelang akhir babak pertama, Indonesia nyaris menambah keunggulan pada menit ke-32 dan 33. Namun usaha Mirza dan Gholi masih belum berhasil membuahkan gol meskipun keduanya memberikan ancaman serius terhadap pertahanan India. Dengan demikian, hingga babak pertama berakhir, skor tetap 1-0 untuk keunggulan Indonesia melawan India U17, mencerminkan ketegangan dan intensitas yang tinggi dalam pertandingan ini. Dalam pertandingan yang penuh dengan dinamika dan tekanan tinggi ini, evaluasi terhadap kedua pelatih Nova Arianto dari Tim Nasional Indonesia U17 dan pelatih Tim Nasional India dapat memberikan gambaran mendalam mengenai strategi, keputusan, dan efektivitas pelatihan yang diterapkan oleh masing-masing pihak. Berikut adalah analisis terperinci mengenai performa kedua pelatih, evaluasi pelatih Nova Arianto 1. Strategi permainan Nova Arianto menunjukkan keberanian dengan memilih susunan pemain terbaiknya, termasuk Evandra, Mirza, dan Matthew Baker yang terbukti mampu memberi dampak signifikan. Keputusan untuk menurunkan formasi agresif sejak awal pertandingan menunjukkan niat kuat untuk mengontrol jalannya permainan. Tekanan yang diterapkan pada pertahanan India sejak menit awal menunjukkan pendekatan proaktif yang diharapkan dapat menghasilkan gol lebih cepat. 2.
Keputusan taktis strategi Arianto untuk memanfaatkan kecepatan dan kreativitas Mirza dan Avandra dalam menyerang terbukti efektif, terutama dalam menghasilkan penalti yang berujung pada gol. Keputusan untuk mempercayakan Avandra dalam mengeksekusi penalti juga tepat, mengingat kemampuan dan ketenangannya di situasi tekanan. Namun meskipun Indonesia berhasil unggul, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Misalnya, serangan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya hasil akhir yang memadai dapat menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut dalam hal penyelesaian akhir. 3. Manajemen waktu dan rotasi pemain. Sampai babak pertama berakhir, Arianto tampak mengatur waktu permainan dengan baik, memberikan tekanan yang cukup pada tim India. Namun rotasi pemain mungkin perlu dipertimbangkan untuk memastikan stamina dan performa optimal dalam menghadapi potensi kelelahan di babak kedua. 4. Pertahanan dan transisi. Pelatih Arianto harus memberi perhatian ekstra pada aspek pertahanan, terutama dalam mengatasi serangan balik cepat dari India. Penampilan Dava sebagai kiper yang mampu menepis peluang emas menunjukkan persiapan yang baik, tetapi masih ada ruang untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara lini pertahanan dan kiper. Evaluasi pelatih tim nasional India 1. Strategi permainan pelatih tim nasional India tampaknya menghadapi tantangan berat dengan strategi yang dipilih. Sebagai tim tamu, pendekatan mereka lebih defensif dengan memanfaatkan tendangan bebas untuk menciptakan peluang. Meskipun strategi ini memberikan beberapa kesempatan seperti pada menit ke-23 dan 30, hasilnya belum memadai untuk membalikan keadaan. Mungkin perlu adanya penyesuaian dalam strategi agar lebih seimbang antara bertahan dan menyerang. 2. Keputusan taktis. Pelatih India tampaknya mengandalkan sepakan jarak jauh dan tendangan bebas sebagai senjata utama untuk merobek gawang Indonesia. Meskipun strategi ini memberi beberapa peluang, efektivitasnya terbatas jika dibandingkan dengan upaya Indonesia yang lebih terorganisir. Penyesuaian dalam strategi serangan mungkin diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan ancaman di area pertahanan lawan. 3. Manajemen pemain dan rotasi. Evaluasi terhadap pengelolaan pemain dan rotasi mungkin menunjukkan perlunya strategi yang lebih fleksibel. Ketergantungan pada tendangan jarak jauh dan serangan balik mungkin menjadi indikasi bahwa pelatih perlu lebih banyak opsi dalam formasi atau perubahan taktik untuk menghadapi tekanan Indonesia. 4. Pertahanan dan koordinasi. Pertahanan India meskipun menghadapi tekanan terus-menerus dari serangan Indonesia, perlu diperkuat dalam hal koordinasi dan kemampuan untuk membaca permainan lawan. Beberapa peluang emas yang didapat oleh Indonesia menunjukkan adanya celah yang perlu ditutup agar tidak memberikan peluang lebih banyak bagi tim lawan. Kesimpulan pelatih Nova Arianto dari Indonesia menunjukkan pendekatan yang agresif dan strategi yang efektif untuk memanfaatkan peluang, meskipun ada ruang untuk meningkatkan penyelesaian akhir dan pertahanan. Sebaliknya, pelatih tim nasional India menghadapi tantangan dengan strategi yang lebih defensif dan perlu mengevaluasi taktik serangan dan pertahanan untuk meningkatkan peluang di masa depan. Keduanya memiliki area untuk pengembangan lebih lanjut, namun kinerja yang ditunjukkan memberikan gambaran jelas mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing tim. Chemistry harus terbentuk natural. Shin Tae-yong tetap bawa Maarten Paes ke Arab Saudi meski dipastikan absen bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan bahwa Maarten Paes akan tetap dibawa ke Arab Saudi meskipun kiper FC Dallas ini sebelumnya dipastikan absen dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Pendaftaran pemain untuk laga tersebut telah ditutup pada 5 Agustus 2020.